Ya, selamat siang Pak Atma. Selamat siang Pak Putra. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan sehat luar biasa. Ya, saya dengar kemarin Pak Atma bilang ingin apa melakukan coaching ya dengan Iya, rekan betul guru. sekali. Ya, boleh tahu dengan Iya, siapa Pak yang akan di coaching nanti? ada teman guru Pak, teman Ibu Mariani. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Lembo. Oh iya ya. Oh jadi beda sekolah ya dengan Bapak. Iya, beda. Karena kita kan sesama guru bisa saling sharing, Oh, berbagi pengalaman. ya, luar biasa sekali ya. Ya, eh, jadi tujuannya Bapak ini sangat luar biasa. Jadi Iya, eh, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan Bapak dengan Ibu Mariani nanti? Eh, apa namanya? Ini kan untuk mengembangkan kompetensi inti dari coaching, yaitu bisa presence, bisa mendengarkan aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, yaitu Ibu Mariani. Ya, tentang bagaimana mungkin ya ada mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang lebih efektif, gitu Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Pak Atma punya harapan-harapan yang luar biasa. Jadi dari Iya, kompetensi yang tadi itu, yang paling ingin Pak Atma kembangkan itu yang mana dari ketiga kompetensi tadi itu? Kalau boleh. yaitu mendengarkan aktif. Ya, sebenarnya ketiga-tiganya ini saling apa namanya berkorelasi. Ya. Ya, cuman saya ingin mendengarkan aktif, ya apa yang beliau alami selama ini. Oke, jadi pada mendengarkan aktif ya. Kalau selama Iya, ini penilaian Pak Atma dengan kemampuan mendengarkan aktif itu bagaimana? Kalau Pak Atma menilai dirinya Pak Atma sendiri. iya kalau mendengarkan aktif adalah ya karena saya punya prinsip ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menjadi pendengar yang baik, gitu. Jadi kalau Karena berkomunikasi ya. iya kita harus mendengarkan dulu sebelum memberikan solusi. Jadi harus mendengarkan apa yang ia ceritakan, gitu Pak. Oke, kalau Pak Atma ingin memberikan penilaian terhadap dirinya Pak Atma dari 0 sampai 10, Iya. kira-kira di nomor berapa untuk sekarang? Eh, Untuk saat ini ya, kalau saya menilai sih masih 8, Pak. oke, luar biasa ya. Jadi harapannya Bapak Iya, nanti bagaimana? Ada peningkatan atau bagaimana? Mau iya, iya. Kalau ya di intinya angka sih Pak, berapa jangan lagi maksudnya? menurun. Iya, Iya, grafiknya jangan lagi menurun. luar biasa. Ki angka berapa Pak maunya? 10 kalau bisa ya. Ya kalau bisa 10 pas 10 lah Wah, gitu. luar Tapi biasa. ya, mungkin kalau 10 itu kita butuh refleksi dan rancangan yang luar biasa. Oke Pak. Ya, jadi nanti saya akan, boleh Pak ya, saya nanti melihat bagaimana Bapak mengcoaching Ibu Marianinya, boleh ya? Saya hadir. Boleh Pak, boleh sekali Pak. Iya Oke, boleh. oke. Ya, makasih. Oke Pak, terima kasih Pak untuk hari ini waktunya. Kita akan bertemu lagi setelah Bapak bertemu dengan Ibu Mariani setelah melakukan coaching. Ya, Iya, iya. Baik Pak, baik Pak. oke, Iya. terima kasih Pak Atma. Selamat Terima kasih Pak siang. Putra. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak Atma. Selamat siang Ibu Mariani. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan baik Pak Atma. Pak Atma bagaimana Iya, puji kabarnya? Tuhan luar biasa. Bagaimana keadaan di sekolahnya? Iya, inilah Pak yang permasalahan yang akan saya bicarakan dengan Pak. Iya, Mungkin Bapak bisa membantu saya menemukan solusi-solusi yang tepat. Ya, seperti ini Pak Atma, iya. Boleh pada saat diceritakan apa kronologisnya? iya, begini Pak Atma, pada saat, penilaian ulangan harian kemarin Pak, Iya, saya sedikit kecewa ya dengan iya, beberapa siswa saya yang setengah dari jumlah siswa yang ada beberapa siswa yang tidak tuntas ya. Padahal, strategi-strategi yang
baik sudah saya lakukan, tapi ternyata pada kenyataannya hasil penilaian yang dilakukan ternyata lebih dari ya menurut saya belum maksimal, Pak, dan belum tuntas sesuai dengan KKM yang ditetapkan. Ya, baik Ibu. Ibu minta maaf, Ibu mengajarnya mata pelajaran apa, Bu? Iya, untuk, saat ini saya mengajar mata pelajaran IPA, Pak, dari Di kelas 7 kelas? sampai kelas 9. Oh, eh, Iya. itu kemarin itu yang mendapatkan nilai atau hasil penilaian kemarin kelas berapa, Ibu? Iya, yang saya lakukan itu di kelas 7, Pak. Di kelas 7, kelas dasar ya untuk SMP. Iya iya Iya, baik Ibu. Ibu kalau boleh tahu secara komprehensif atau menyeluruh, bisa sampaikan persentase yang tidak atau nilainya sangat rendah, Ibu, dari iya, berapa siswa? dari 30 siswa hanya Ya. ada 5 orang yang tuntas, Pak, berdasarkan KKM. Oh, Iya, berarti seperti itu. ya dari 30 siswa ternyata yang setelah Ibu lakukan penilaian yang tuntas cuma 5 orang. Begitu, Bu, ya? Iya iya iya, Iya. seperti itu. Ibu, eh, Iya, saya ya Bu, soal yang Ibu sampaikan itu ada berapa nomor? Bentuknya iya, karena bentuknya ini bagaimana? Bentuk soalnya? Apakah bentuk iya, jadi, soal yang saya berikan itu dalam bentuk esai karena ulangan harian, model ulangan harian. ya? Iya, seperti itu, Pak. Jadi model soalnya soal uraian. Iya. Baik Ibu, mau bertanya lagi Bu. Setelah Ibu lakukan penilaian, apakah Ibu sudah lakukan apa namanya menyampaikan refleksi? Contohnya ketika Ibu pernah mengajar, ya, ketika Ibu mengajar, apakah sudah ada pernah supervisi dari teman sejawat atau kepala sekolah? Itu yang pertama, Bu, pertanyaan saya. Ya, itu yang pertama. Apakah Ibu sudah melihat hasil supervisinya tentang Ibu mengajar? Yang kedua, Bu, apakah Ibu sudah apa namanya menilai diri Ibu melalui apa namanya penilaian diri? Boleh yang ketiga, apakah Ibu sudah lakukan penilaian melalui angket kepada siswa? Ya. Iya. Yang pertama, Pak, kalau untuk supervisi, ya kemarin itu, Pak, sudah dilakukan, dan untuk, penilaian dari kepala sekolah ada beberapa hal memang yang perlu saya perhatikan, ya yang tentunya ya salah satunya adalah, pemberian atau model pembelajaran yang saya lakukan itu harus lebih bervariasi lagi, Pak, seperti itu. Belum Ya itu maksimal berarti ya, penilaian belum maksimal. iya seperti itu, Pak. Iya. Artinya harus Kalau ditambah lagi variasinya. iya, kalau ini Bu, Ibu sudah lakukan apa namanya menjalankan angket kepada siswa, angket agar siswa bagaimana bisa menilai Ibu? Iya untuk itu, Pak, saya, model itu saya belum terapkan, Pak, karena ini masih Oh dasar. iya, Iya iya. Ya baik Ibu, terima kasih Ibu. Kalau saya boleh apa namanya bertanya lagi kepada Ibu, setelah Ibu melakukan penilaian dan melihat hasil, apakah Ibu sudah apa memanggil siswa atau bertanya kepada siswa, ya mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang Ibu lakukan setelah iya melihat hasil itu? iya. Jadi, berdasarkan kalau menurut pemikiran saya, Pak, karena ini saya pikir masih tahap awal, artinya, siswa ini masih, melakukan proses, interaksi dengan lingkungan, ya mungkin pikiran saya seperti itu. Artinya tindakan lebih lanjut itu saya belum lakukan, karena saya pikir Iya, ini masih proses interaksi dengan lingkungan yang ada, iya, seperti itu, Pak. iya. Ya, baik Ibu, saran dari saya, Ibu, saran dari saya, setelah Ibu melakukan penilaian, Ibu melihat hasilnya ternyata cuma 5 orang, Ibu yang pertama lah Ibu lakukan adalah lakukan refleksi. Jadi refleksi itu yang pertama adalah macam tadi ya penilaian teman sejawat melalui observasi supervisi ya. Itu yang pertama, yang kedua adalah memohon apa namanya? Meminta apa angket dari siswa tentang bagaimana kualitas belajar selama ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Ibu
nanti kalau boleh Ibu menyampaikan kepada siswa ya kira-kira apa masalah mereka ya, meminta agar siswa menyampaikan masalah apa yang mereka miliki sehingga nilai tersebut bisa tidak tuntas. Ya, sehingga dari hasil semuanya ini Ibu bisa melakukan suatu perbaikan, merancang kembali, apakah merancang pembelajarannya atau merancang soalnya. Karena kadangkala juga Bu, soalnya ya mungkin juga kadangkala kita berpikir bahwa itu mudah, padahal bagi siswa itu adalah susah. Ya, kira-kira begitu Bu yang saya bisa sampaikan. Oh iya, baik Pak, saya kira, saya akan mencoba untuk menerapkan beberapa strategi-strategi yang ada, mudah-mudahan ke depannya, saya bisa melakukan, solusi-solusi yang lebih tepat lagi, bahkan metode-metode yang lebih bervariasi, bahkan penilaian yang telah dilakukan pada supervisi, itu saya akan implementasikan, saya akan melakukan perbaikan. Saya kira seperti itu, Ya. Pak. Terima Ya baik kasih Ibu, atas selamat mencoba Ibu, selamat mencoba, silakan melakukan refleksi perbaikan dan nanti kalau ya Ibu sudah melaksanakan sebuah perbaikan, sebuah transformasi, ya nanti kita bisa bertemu kembali menyampaikan hasilnya. Mudah-mudahan eh, ada perubahan dari yang sudah kita percakapkan pada hari ini. Ya demikian Ibu, terima kasih Bu Mariani telah datang kepada ya, saya terima kasih. untuk ya sharing Terima kasih bersama Pak ini. Atma. Ya, Iya, selamat siang Ibu. selamat siang. Nah, ya Pak Atma, bagaimana perasaannya setelah selesai melakukan coaching tadi dengan Ibu Mariani? Ya, sangat senang, bangga bisa sharing, bisa menyampaikan bisa mengerahkan ya Ibu Mariani. Oke, ya, jadi eh, kita akan merefleksi ya Pak sedikit. Jadi kita Iya, bersama-sama Pak. akan Iya, merefleksikan proses coaching tadi yang sudah terjadi. Ya, iya. eh, kalau boleh tahu apa harapannya Bapak setelah setelah kita bertemu ini, ya, saya eh, sebagai supervisornya Bapak dan Bapak sebagai coach, apa yang Bapak harapkan setelah kita bertemu ini? Nah, Iya, tentunya setelah kita bertemu walaupun daring, iya Mhm. kita bisa saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan performa dan kompetensi yang kita miliki. Itu harapan kita dan silaturahmi tetap terjalan. Wah, luar biasa. Iya. Oke, Pak. Kalau yang Bapak evaluasi tadi dari Iya, performanya Bapak tadi, em, bagaimana Bapak menilai aksinya Bapak tadi itu atau iya. Kalau performanya menurut Bapak saya tadi? sih, iya baik Pak Putra. Kalau Oke. aksi saya sih sudah cukup baik karena saya yang pertama telah menjadi pendengar yang baik, yang kedua memberikan solusi melalui pertanyaan. Jadi memberikan solusi mengembalikan kepada dirinya beliau itu tadi. Jadi saya bukan seakan-akan mau menjadi seorang hakim bahwa ibu adalah salah, tidak. Ya, tetapi saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kembali kepada dirinya supaya merefleksi dan menemukan sendiri solusinya seperti itu, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak, tadi dari Iya, monggo Pak, silakan Pak, monggo. Ya, Oke, ya menurut saya tadi Bapak sudah baik, ya hanya saja ada beberapa bagian ya yang saya amati. Yang pertama itu yang saya amati itu em, Bapak mengendalikan suasana suasana coaching tadi, ya. iya, Jadi ya penuh Bapak kendalikan. Kemudian Bapak memberikan banyak kunci jawaban kepada coachnya tadi. Apakah iya. iya pernyataan saya bagaimana Pak? Benar atau salah? Eh, agak sedikit agak sedikit keliru juga Pak Oh, karena ya kalau bagaimana? saya Pak Hmm?
Iya, karena saya bertindak bukan sebagai hakim, tetapi sebagai seorang teman. Jadi ada Iya. chemistry di antara kami begitu. Tapi hubungan biasa saja, Pak. Ya, ya. Jadi ya tadi itu saya tidak, maksudnya saya tidak menilai Pak Atma menjadi hakim ibu tadi. Cuma saya bilang Ya, memberikan jawaban seperti itu. Karena iya. tadi ada Artinya banyak. Pak, iya. eh, Saya coba Pak berikan eh, jawaban, tetapi kembali kepada dia untuk merefleksi. Itu maksud saya, Pak. Oke Jadi ya. bukan jawaban yang paten, ya seperti apa ya, memancing bahwa selama ini memang ya itulah diri saya seperti itu. Oke. Oh ya, jadi seperti itu ya. Oh, jadi tadi memancing. Ya. Iya, Oke, Pak. memancing keadaan. Jadi eh, apa namanya? Kalau menurut pengamatan ya seorang coach itu, Pak, kalau menurut saya itu memang eh, sebisanya ya meminimalisir kunci jawabannya. Nah, jadi biarkan mereka berpikir. Kalau memang sudah dalam kondisi yang sulit, mungkin kita bisa memasukkan seperti buku bacaan kah atau teori-teori, ya itu yang kita bukakan. Jadi sangat baik sekali tadi Bapak membiarkan dia berpikir dan untuk mengambil pilihan tindakan yang akan dia lakukan. Ya, jadi Iya, Pak, seperti betul itu. sekali. Oke. Iya, karena tadi saya menyampaikan alternatif-alternatif, jadi beliau sendiri yang akan memilihnya. Jalan Oke. mana yang harus kutempuh. Oke. Ya, jadi eh, ya, jadi Pak, bagaimana apa yang akan tindakan Bapak selanjutnya untuk Ya, mengembangkan tindakan ya, kemampuan Bapak dalam hal coaching? iya. Ya, Tentunya apa menunggu bagaimana hasil hasil dari sebuah tindakan Ibu Mariani, dan nanti ya pasti kita akan melakukan perbaikan-perbaikan, ya refleksi dan kembali merancang lebih baik. oke, luar biasa. Ya, kemudian oh ya, jadi sekedar masukan dari saya Pak, apa namanya dalam eh, proses coaching tadi ya, eh, Iya, biarkan eh, tetap leluasa si apa namanya coachingnya dalam memberikan. Tapi Bapak tadi sudah baik, cuma ini saya sekedar diingatkan karena tadi kompetensi yang ingin ditingkatkan yaitu mendengarkan ya. Jadi iya, kalau sebisanya lebih banyak eh, apa ini membuat suasananya suasananya Koci itu bebas untuk mengutarakan apa yang dia pahami, apa yang dia pikirkan. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi iya baik Pak. Makasih Pak hmm, Putra. oke ya. Jadi eh, terima kasih Pak Atma. Ya, semoga harapan-harapannya Bapak setelah pertemuan Makasih. ini seperti yang di awal saya tanyakan tadi dapat nanti dapat apa namanya terwujud ya. Ya, tetap semangat Pak Atma untuk melatih diri menjadi Iya Pak. seorang coach yang baik dan eh, kalau Makasih impiannya Pak Pak Putra. Atma sendiri yang terakhir impiannya untuk eh, rekan-rekannya di sekolah bagaimana impian Pak Atma? Iya, tentunya menjadi seorang manajer pembelajaran yang baik dan patut diteladani, dan tentunya selalu memberikan suatu transformasi. Oke, oke, terima kasih Pak Atma. Jadi ini menjadi catatan-catatan. Ya, semua ini saya sudah membuat catatan-catatannya nanti menjadi pegangan Pak Atma bukan untuk menilai baik buruknya Pak Atma, tetapi sebagai refleksi bagaimana untuk terus meningkatkan kompetensi. Ya, terima kasih Pak Atma Baik Pak Putra, untuk hari ini. makasih. Terima kasih untuk waktunya. Makasih. Ya, sampai bertemu lagi. Oke. Sudah, selamat siang Pak Ya, Putra. selamat siang Pak Atma. Ya, selamat siang Ibu Mariani. Selamat siang Pak Putra.
Ya, bagaimana kabar Ibu? Iya, baik Pak Putra. Ya, Ya, Pak Putra sendiri bagaimana kabarnya hari ini? ya, puji Tuhan, baik Bu. Ya, seperti Iya, yang saya hubungi kemarin Ibu, saya ingin ketemu dengan Ibu, saya ya ingin iya, di coaching, ya. Nah, jadi masalah saya ini Bu tentang pembelajaran. Jadi eh, kelas saya itu terkadang tidak kondusif untuk belajar. Jadi em, dampaknya itu hasil belajar anak-anak itu kurang baik, Bu. Ya, tidak baik, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi seperti itu, Bu. iya. Jadi awal mulanya tidak kondusif ya Pak. Kemudian hasil dalam proses pembelajaran itu menurut Pak Putra itu tidak apa tidak tercapai seperti itu ya Pak. Ya, iya, iya, Bu. Seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu Pak Putra ya, kira-kira menurut menurut Pak Putra ya, eee, kalau, apa, posisi kelas yang kondusif itu seperti apa ya menurut Pak Putra? Hmm, kalau menurut saya, Bu, eh, mereka tetap aktif dalam belajar, tetapi tetap juga fokus dalam tujuan pembelajaran yang akan mereka eh, kerjakan atau misalnya yang akan kami capai dalam pembelajaran hari itu, Bu. Nah, jadi Iya, ya saya sudah pernah mencoba, Bu, membuat kelompok-kelompok ya, tapi tetap saja ya tetap tidak kondusif, Bu, dan mereka biasa saling mengganggu satu satu dengan yang lainnya. Ya, jadi iya. gitu begitu, Bu. Iya, jadi sebenarnya tujuannya Peputra ini adalah, mereka aktif dan juga ada, apa, fokus seperti itu ya, Pak? Iya, Eee, iya, Bu. jadi, mhm, kemudian, Pak Putra ternyata sudah melakukan beberapa hal ya yang dilakukan sehingga proses pembelajaran itu akan lebih kepada, fokusnya anak-anak dan terlebih lagi keaktifan anak-anak. Iya, eee, saya kira dari hal yang Pak Putra sampaikan tadi kira-kira apa ada hal lain lagi yang Pak Putra lakukan untuk, meningkatkan supaya anak-anak itu, mereka aktif dan juga fokus? Apakah ada hal lain yang Pak Putra lakukan? Hmm. Ya tadi itu, Bu, yang saya lakukan itu membuat kelompok-kelompok dalam pembelajaran. Hanya saja memang tetap saja eh, ada yang colek sana, colek sini. Akhirnya mereka yang ingin belajar dengan baik itu tidak bisa berfokus, Bu, dalam pembelajarannya. Jadi mereka tidak bisa menikmati pembelajarannya. Nah, jadi seperti itu, Bu, yang baru membentuk anu sih, Bu, kelompok-kelompok kecil. Jadi Iya, seperti membentuk itu. kelompok-kelompok kecil, ya. Ya. Kalau menurut Pak Putra kira-kira kalau, membentuk kelompok-kelompok yang kecil ini apakah memang sudah maksimal atau mungkin harus ditingkatkan lagi atau adakah lagi ya, mungkin adakah, solusi yang lain lagi ya yang bisa Pak Putra lakukan? Apa ya? Oh ya, kalau kelompoknya itu yang kecil yang saya bagi yang apa berdasarkan pengalaman saya itu 6 orang, Bu. Ya, sepertinya saya harus buat lebih kecil lagi, mungkin tiga, 3 orang atau 4. Jadi seperti itu, Bu, agar lebih maksimal lagi. Mungkin juga saya tadi berpikir ya buat pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas saja. Mungkin sesekali akan saya buat di luar kelas, Bu, agar mereka bisa belajar dengan leluasa. Mungkin kalau di kelas itu mereka bosan, jadi suasananya garing gitu. Jadi mungkin kalau di luar kelas mereka bisa lebih menikmati pembelajaran. Jadi seperti itu, Iya, Bu. Mm-mm. iya. Berarti, Pak Putra akan membuat kelompok yang tadi mungkin lebih diperkecil lagi ya, Pak? Seperti itu ya, Pak? Iya, iya, Bu. Mm-mm. Kemudian, selain yang Bapak lakukan tadi, salah satunya adalah mengubah, apa, situasi atau ruangan proses pembelajaran itu berada di luar kelas seperti itu ya? Eee, Iya, Bu. heeh. Jadi ya,
kalau menurut saya Pak, saya pikir, variasi-variasi yang Bapak lakukan ini baik, salah satunya yang tadi mengubah kelompok itu menjadi lebih kecil lagi, mungkin lebih spesifik dan, dari situ mungkin anak-anak akan lebih, merasa diperhatikan ya, karena, Iya. kelompok-kelompok mereka itu kan sudah lebih terspesialisasi, artinya, pendekatan-pendekatan yang Bapak lakukan akan lebih terarah, seperti itu, Pak. Kemudian yang tadi, mengubah, suasana ruang pembelajaran itu di luar kelas, saya kira itu lebih bagus, Pak. Karena biasanya anak-anak itu mungkin membutuhkan, model atau tempat yang lebih bervariasi ya, karena mungkin dengan, di luar lingkungan kelas mereka akan lebih, nyaman ataupun lebih terbuka ya, otak mereka itu dalam menerima materi pelajaran sehingga mereka akan lebih fokus dan juga, mereka lebih aktif, Pak, dalam proses pembelajaran. Saya kira seperti itu, Pak. Iya, Bu. Dan oh iya, Kalau menurut ya, kalau menurut Pak Putra, apakah metode yang seperti itu menurut Bapak ya, kalau Bapak lakukan apakah itu akan meningkat? Ya seperti itu menurut Pak Putra, ya. Karena iya. ini kan belum dilakukan tadi ya, Pak. Ya, iya, Bu. Ya, menurut menurut saya ya, metode itu mungkin ya bisa meningkatkan mereka karena itu sesuatu metode yang baru dan juga eh, pengalaman-pengalaman dari teman-teman juga sudah pernah mencobanya. Jadi ternyata banyak mereka aktif tapi tetap fokus dalam pembelajaran. Dan kemarin juga saya sudah dapat pembelajaran tentang ini juga, Bu. Jadi mindfulness atau kesadaran penuh. Jadi mau coba juga yang itu, Bu. Tadi sempat terpikir. Nah, jadi Iya. supaya mereka bisa hadir penuh dalam pembelajaran. Ini mungkin juga agak sedikit baru, tapi akan dicoba karena teori yang saya baca dapat mengembalikan konsentrasi mereka dalam belajar. Jadi itu, Iya, Bu. karena sasaran kita adalah untuk meningkatkan fokus mereka ya, Pak, seperti itu. Iya, iya, Bu. Iya, saya kira mindfulness ini adalah salah satu, cara efektif ya, baik juga dan itu saya sudah pernah lakukan, Pak. Ternyata hasilnya luar biasa, Pak, baik sekali untuk dilakukan, untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi mereka di dalam proses pembelajaran. Oke, dari, beberapa hal tadi yang kita bicarakan, Pak, kira-kira kapan ini akan kita lakukan? Pak Putra Hmm, akan lakukan? saya akan memulainya untuk ya besok itu saya akan mulai untuk oh ya mencari tahu kebutuhan-kebutuhan belajarnya mereka, Bu. Kemudian besok juga akan menyusun rancangan pembelajaran. Nah, jadi jadwal saya, ya pertama saya mau cobanya itu di kelas kelas 8, Bu. Jadi kelas 8 itu jadwalnya itu hari Senin dan hari Rabu. Jadi sebelum Oh, pertemuan akan dan ini akan saya coba nanti di minggu ini, minggu ke depan ini, Bu, di hari Senin dan hari Rabu. Nah, jadi seperti oke, itu Pak. rencananya. Iya, pasti, Pak, ya. Eee, Tetap semangat Pak Putra, ya. Pasti, kita coba dulu, ya. Dan saya akan tetap terbuka jika ada, Pak Putra akan, melakukan komunikasi, ya, tentu saya akan siap untuk melihat ya, bagaimana proses selanjutnya. Tetap semangat dalam menjalankan tugas, saya kira seperti itu, Pak. Ya, Ya, Bu. mungkin ada lagi mau ditambahkan ya? Ya, sepertinya Ibu cukup cukup menjawab permasalahan saya. Nah, jadi nanti jika saya benar-benar eh, akan apa menerapkan ini, nanti juga saya bisa mencari Ibu untuk melihat pembelajaran saya dan Iya, juga bisa saya minta Ibu untuk melakukan coaching refleksi lagi dengan saya. Ya, siap Pak Putra. Oke. nah, sama-sama Ibu. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, Bu. Oh, Terima kasih waktunya. selamat siang sama-sama.
Ya, selamat siang Pak Putra. Ya, selamat siang Ibu. Iya. Pak Putra, bagaimana kabar hari ini Pak Putra? Ya, puji Tuhan luar biasa Bu. Ya, tampak Iya, sehat ini Bu. Asik. sehat-sehat. Ya, Iya. Oke, tetap semangat Pak Putra dalam menjalankan tugas. Ya, Pak Putra, eh, saya dengar hari ini Pak Putra akan melaksanakan coaching. iya Bu. Betul Pak? Iya, Seperti itu? benar sekali Bu. Ya, Iya. jadi saya ingin ketemu Ibu hari ini. Saya ingin mengadakan coaching dengan salah satu guru, namanya Pak Atma Iya. Fikaris Bu. Jadi kami Oh iya. sudah janjian akan bertemu. Oh Mm-mm. iya. Kalau Pak Atma itu teman sejawat di sekolah Bapak atau di tempat lain? Dia teman saya di tempat lain, hanya kami satu jurusan Bu, yaitu jurusan matematika. Oh ya, kebetulan sama ya Pak. Iya, jadi kami Ah, satu ini, makanya kami sudah oh, buat oh. janjian ini. Eh, Oke, iya. Oke, baik Pak. Ya, ya, sebelum Bapak melakukan coaching, ya, boleh saya bertanya-tanya sebentar? boleh, boleh Bu, boleh. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Putra, ya. Oke, Pak Putra, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah dalam proses coaching sebentar, kira-kira kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan dalam proses coaching tersebut? Eh, yang ingin saya kembangkan Bu nanti, kan ini saya juga berlatih, saya ingin nanti mengembangkan yang paling utama itu eh, memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Dan kemudian kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif dan juga kehadiran penuh, Bu. Nah, tapi di antara Iya, ketiga hal itu, saya ingin kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot itu nantinya, Bu, yang berkembang. Jadi seperti itu, Bu. oh, iya. Berarti dari ketiga kompetensi yang ada, ya Pak Putra memilih salah satu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Bu. Iya, Ya, pada kompetensi itu, Bu, yang saya oke. inginkan. Iya. Kira-kira ya, bagaimana penilaian Pak Putra sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan saat Kalau proses. kalau menurut saya sendiri, kompetensi saya itu masih jauh ya, Bu, dari yang sempurna. Soalnya eh, ketika mendalami masalah coaching, terkadang eh, ada keinginan-keinginan untuk memberikan solusi, Bu, terhadap coaching itu. Jadi di situ letak tantangannya. Oleh karena itu, untuk mencari pertanyaan itu memang agak sulit menurut saya. Oleh karena itu mungkin em, tidak begitu baik Bu nilainya. Kalau misalnya rentang 0 sampai 10 mungkin ya 6 lah Bu, kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, iya, karena saya kira itu bagus Pak Putra dari kompetensi yang akan dikembangkan. Saya kira saya yakin Pak Putra bisa melakukannya, ya, apalagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot akan membuka pikiran dari coach ya pada saat dia akan menemukan solusi yang tepat ya Iya seperti Bu. itu. Kemudian Pak Putra saya akan bertanya lagi ya apa harapan dari eh, pada saat Pak Putra melakukan coaching dengan eh, mengembangkan kompetensi yang Pak Putra pilih tadi apa harapannya? Harapan saya itu Bu, yang tadinya saya menilai 6 itu bisa naik di angka 8 atau 9. Kemudian saya juga berharap saya juga punya bertambah lagi pengalaman saya sebagai seorang coach dalam dalam coaching nantinya. Nah, jadi seperti itu Bu, itu yang saya sangat harapkan dan saya juga mengharap
mengharapkan umpan balik dari Ibu nanti secara terbuka kepada saya, agar saya juga nanti semakin memahami dan mendalami kemampuan yang saya miliki. Demikian Bu, itu harapan-harapan saya. Good, Pak Putra ya, luar biasa Ya memang Bu. ya. Oke, baik Pak Putra, mungkin sebentar habis selesai kita Pak Putra melaksanakan coaching, kita bincang-bincang lagi ya mengenai bagaimana proses yang terjadi. Oke, Ya Bu. selamat melaksanakan coaching Pak Putra, tetap Ya semangat. Bu. Siap Bu. Baik, Ya, semoga saya jadi oke, coach yang baik Bu. Ya, terima iya, kasih Ibu Mariani. Ya, iya, sama-sama. selamat siang. Sampai Selamat berjumpa siang. lagi, Ibu. Oke. Selamat siang Pak Putra. Selamat siang, Pak Atma. Bagaimana kabarnya, Pak Ya, Atma, hari ini? ya luar biasa, puji Tuhan baik. Ya, terima kasih Pak Putra. Ya, sudah boleh bertemu dengan saya pada hari ini, Bu. Ya, sama-sama, Pak, ya. Pak. Ya, Ya, makasih Pak ya sudah bisa bertemu dengan saya. Boleh saya memohon kesediaan Bapak, waktunya Bapak? boleh, Pak. Boleh, boleh. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Karena saya tahu Bapak ini sangat mahal waktunya, sangat sibuk ya, Wah, dan ya, sudah bisa menerima apa? saya Pak. Iya. Begini Pak, saya kan seorang guru matematika di SMA 1 Petasia Pak. Oh ya. Ini, ya Mm. begini Pak, permasalahan saya Pak. Ini kan adanya kesenjangan atau perbedaan. Saya mengajar di kelas IPS dan kelas IPA Pak. Gitu. Oh, ada dua kelas ya, Pak ya. Iya Pak, ada dua program Pak, IPA dan IPS Pak. Kalau di IPA sih Pak, ya aman-aman saja Pak, lancar. Karena kita tahu kalau anak-anak yang atau siswa yang masuk di IPA itu ya mereka ya kompetensinya terhadap matematika sudah cukup baik Pak. Ya, Mm-mm. walaupun juga masih ada satu dua tetapi tidak terlalu menjadi masalah. Iya, Begini Pak, yang Pak. di IPS ini yang menjadi Mm. masalah Pak. Ini sangat terbalik. Kalau di IPA tadi Pak ya hanya satu dua yang sangat apa namanya sangat rendah, tetapi kalau di PS Pak terbalik. Justru kalau di PS dia Pak cuma satu dua yang bisa, yang menonjol, Mm. ya yang lainnya ya Iya. yang sangat kurang. Ya sangat kurang baik motivasinya atau kemampuan dalam bermatematikanya. Mm. Begitu Pak yang saya ingin sampaikan Pak. Oh, jadi tujuan Pak Atma ingin meningkatkan juga kompetensi di kelas yang satu itu, yang kelas IPS ya. Apa Iya, saya? iya Pak gitu. Oh ya, benar ya Pak? Iya Pak, benar sekali Pak. Oke, berarti kita ingin ya itu. Boleh tahu Pak, apa yang pernah Bapak lakukan atau mungkin ada satu perlakuan yang pernah Bapak lakukan di kelas tersebut yang membuat mereka termotivasi belajar atau pokoknya saya ingin Bapak ini merefleksikan pembelajaran di kelas apa tadi? Kelas IPS ya Pak ya? IPS Pak, program Oh ya, IPS Pak. kelas Iya, IPS ya. IPS. Boleh Pak Iya, yang iya pernah Pak. Bapak Itu Pak lakukan di sana? iya Pak. Langkah pertama kan Pak, kita guru pasti melakukan namanya tes awal atau tes diagnostik ya, Hmm. diagnosa untuk mengetahui kemampuan siswa. Iya, dan selanjutnya Pak, ternyata memang di PES ini ya matematika dasarnya sangat kurang, sangat Oh, kurang. matematika Sehingga dasarnya. Pak, ya, Hmm. pembelajaran yang saya lakukan di PS dengan IPA itu beda Pak. Kalau di IPA mungkin agak cepat, sedangkan di PS itu Pak kalau kita mengajarnya Pak sangat kita harus perlambat, perlambat. Ya, jadi itu yang sudah saya lakukan Pak, perlambat. Seharusnya pemberian motivasi kepada mereka, bahkan Hmm. apa namanya ini sedikit-sedikit bermain bercanda dengan mereka kita sudah lakukan pendekatan ya tapi memang sudah begitu Pak mereka punya kemampuan kalau Hmm. kita mau bilang ya karena kita tahu bahwa tingkat intelektual itu kan beda-beda Pak kemampuannya orang Hmm. ya Ya, ya, tapi saya. mereka memang Pak ya ini kan dia punya materi sama Pak materi IPA IPS sama tapi memang di IPS Pak sangat lambat yaitu ya. Jadi yang saya sudah lakukan itu ya seperti tadi Pak. Jadi saya melakukan tes diagnostik, melakukan berbagai model pembelajaran,
ada ice breaking yang supaya mereka lebih termotivasi. Pendekatan-pendekatan yang lain saya sudah lakukan juga, Pak. Ya cuma memang hasilnya ya belum belum sesuai apa yang saya harapkan. Hmm, Begitu, Pak. oke. Oh, apakah Bapak buat standar yang sama antara IPA dan IPS? Tidak, Maksudnya Pak. Kalau beda ya? kalau KKM-nya berbeda, Pak. Berbeda Oke, KKN. beda. Wah, itu luar biasa, Pak. Kalau sudah ya, berarti di sini walaupun KKM-nya sudah berbeda, tapi tetap saja Berbeda, Pak. Agak rendah IPA, Pak. Kalau di PS agak rendah, Pak. Di PS itu ya. 70, di IPA 75. Oh, begitu ya, Pak ya. Berarti Iya, KKM-nya sudah rendah, tapi toh hasil belajarnya ini ya, Pak, tetap tidak ini ya di iya, IPS ya. Sudah iya, banyak perlakuan yang Bapak lakukan tadi, iya, tapi iya. tetap juga. Nah, kalau Bapak renung-renungkan ini, mungkin sudah pernah mengikuti webinar atau berkonsultasi dengan rekan sejawat ataupun melihat praktek langsung, praktek baik dari rekan sejawat. Apakah Bapak punya ide untuk membuat satu pembelajaran untuk kelas IPS ini? Iya, Pak. Rencana begitu, Pak. Jadi, kita kan guru harus melakukan refleksi, ya. Saya rencana juga lagi, Pak, ini akan melakukan lagi suatu, transformasi transformasi Mhm. kepada mereka. Maksudnya adalah transformasi pembelajaran, Pak, perubahan pembelajaran. Saya akan melakukan suatu, riset riset yaitu, saya akan, mencoba menggunakan berbagai media, media dan teknologi yang mungkin dari situ mereka bisa lebih pahami, ya seperti itu Pak, saya punya rencana atau konsep ke depannya, Oke. itu. Oh, media-media seperti apa yang Bapak ingin coba? Kan bisa alat peraga Iya. atau apa? Saya ingin tahu. Iya, Pak, kalau Mhm. alat peraga itu kan, Pak, kalau di SMA ya masih, sudah kurang kita gunakan ya. Mhm. Pasti ya medianya, Pak, contoh PPT-nya lebih lebih Hmm. apa, lebih mereka lebih pahami, mereka juga bisa lebih belajar, melalui YouTube atau video-video dan contoh ya teknologi lah, Pak, memanfaatkan teknologi. Begitu Memanfaatkan rencana saya, Pak. teknologi ya. Iya, Ya, iya, berarti supaya akan. mereka bisa jangan hanya juga belajar di sekolah, Pak, tetapi ada mereka juga lebih mengulang mengulang materi ya, yang dari sekolah mereka ulangi lagi. Seperti itu kayaknya, Pak. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Caranya untuk mendekatkan juga mereka ya Pak dengan teknologi yang sekarang. Iya, Jadi iya, lewat Pak. PowerPoint, lewat video-video, wah sangat luar Iya, biasa. Eh, jadi itu mungkin ya yang akan Bapak Bapak apa berikan perlakuan. Kalau iya. dari teman-temannya Bapak yang pernah mengajar di kelas tersebut, apakah ada yang bisa diajak sharing atau bagaimana? Nah, saya cuma ingin tahu yang mungkin pernah Iya, Pak. ya dalam hal memotivasi mereka untuk belajar Iya. kelas tadi. Tapi memang 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 itu Heeh. sih, Pak, karena mereka memang, visinya mereka ini, mereka punya visi ya ke depannya, ya artinya kita tahu bersama ya, mereka ya hanya sebatas sama mau sekolah. Mungkin motivasinya ini juga yang masih sangat-sangat kurang, dari Mhm. sharing-sharing dengan teman sejawat MGMP, memang Mhm. di kelas itu, di kelas atau IPS itu, Pak, memang begitulah katanya keadaannya dari kelas 10. Ya mudah-mudahan nanti dengan saya bisa melibatkan teman sejawat MGMP, Pak, mencoba sharing kira-kira modifikasi atau sebuah perubahan apa lagi yang bisa agar mereka punya motivasi itu lebih baik, Pak, gitu, Pak. Oke. Eh, Jadi diskusi ini saya menangkap ada dua hal yang sangat penting dan itu baik yang ingin Iya, Pak Pak? Atma lakukan. Ya nanti Pak Atma Iya, konfirmasi ya apa saya salah atau tidak. iya, Yang pertama ingin membuat media pembelajaran yang lebih menarik, iya, mendekatkan mereka dengan video-video pembelajaran, PowerPoint, dan juga akan melakukan sharing dengan rekan-rekan iya, di MGMP, rekan-rekan guru iya, matematika ya. iya, Oke, luar biasa. iya. Boleh tahu Pak, kapan ingin Bapak lakukan bagian-bagian ini? Yang Secepatnya, Pak. Ya mungkin nanti, Pak, semester 2 ini nanti, ini kan sudah selesai semester ya, 1, Pak.
Ya, jadi Oh sudah ya, ada ya. hasil refleksi, penilaian. Ya, semester Mm-mm. 2 nanti pasti ya kita akan usahakan perbaikan lah. Oke. Supaya sedikit ada perubahan. Walaupun sedikit ya, tapi ada perubahan, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Atmas. Semoga Ya, kita terima dapat kasih Pak melakukan Putra. dengan baik ya. Ya, jadi tadi kita sudah dapat ya ada perencanaannya Pak Atma ya, ke Ya, depannya. Jadi saya juga sangat mendukung Pak Atma untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam eh, mendorong siswa IPS tadi supaya mereka lebih belajar dengan baik lagi, lebih baik dan hasilnya juga memuaskan. Ya, terima kasih. ya. Ya, Makasih Pak Putra, waktunya Pak Putra telah mendengarkan sharing saya dan memberikan semangat, motivasi, dan solusi. Terima kasih Pak Putra. oke. Ya, sama-sama Pak Atma. Ya, jadi saya terus Ya, membuka Pak. ya kesempatan untuk Iya, menjadi coach bagi Bapak. iya. Makasih Pak Putra waktunya. Ya, Selamat sore. selamat sore Ya, Pak Atma. iya. Oke, ya. Selamat siang, Pak Putra. Ya, selamat siang Ibu Mariani. Oke, eh, sudah selesai melaksanakan coaching ya? Iya Bu, barusan saya selesai dengan Pak Atma. Sangat seru Bu dengan beliau coachingnya. Ya, luar biasa. Apalagi sama-sama mengajar matematika ya, pasti ada apa? Ada chemistry ya? Iya, iya Ya, Bu, agak nyambung-nyambung sedikit dalam ya. membahasnya karena Nah, satu ya, satu visi bersama, apalagi sama-sama guru mata pelajaran matematika. Luar biasa, Pak Putra. iya Oke, Pak Bu. Putra, seperti yang Dan, saya sampaikan tadi, sebelum Pak Putra melaksanakan coaching, ya, kita akan bertemu lagi. Saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan, ya. Eh, Setelah Pak Putra melaksanakan coaching tadi, menurut Pak Putra, ya, bagaimana Pak Putra menilai performa pada saat Pak Putra melakukan coaching tadi? ya, sebelum saya jawab performa saya, Bu, saya mengutarakan dulu hal-hal yang saya rasakan. Pertama, saya Ya, merasa senang bisa melakukan coaching menjadi pengalaman baru lagi, bertambah lagi maksudnya pengalaman saya untuk mengcoach. Kemudian, kalau lihat performa tadi, menurut saya pribadi tadi, saya juga sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada beliau untuk menjawabnya dan beliau juga menggali dengan sendirinya dan ketakutan-ketakutan saya untuk memberikan solusi dari permasalahan beliau itu dapat saya atasi. Ya, jadi seperti itu Bu yang pengalaman yang saya peroleh bersama beliau ketika coaching tadi. Nah, jadi iya, meningkat Bu, menurut saya ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. oke. Pak Putra tadi mengatakan bahwa meningkat ya, seperti itu berarti ada apa, apakah itu bisa bisa dilihat ya, menurut Pak Putra, Pak Putra katakan tadi bahwa ada peningkatan ya, kalau menurut Pak Putra kira-kira dari peningkatan itu yang bisa terlihat dari coaching itu seperti apa? Eh, yang maksud saya meningkat tadi ini Bu, kemampuan kemampuan coaching saya. Jadi itu yang ada peningkatan. Eh, jadi saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk apa coaching sendiri tadi yang saya amati dia memahami. Akhirnya dia bisa mengeksplorasi sendiri masalahnya dan dia menemukan solusi-solusinya dengan sendiri. Dia berdasarkan pengalaman-pengalamannya dengan rekan-rekan sejawatnya juga, ya. Jadi dia mendapat solusi dan eh, saya nyatakan itu sangat baik karena dia sudah menentukan kapan dia akan memulai memulai eksekusinya atau aksinya. Kemudian dia Tindakan. juga
Iya, dia juga punya ini apa namanya semangat da- untuk melakukan aksinya nanti dan sudah punya gambaran juga. Dia punya gambaran hal-hal apa yang akan dia lakukan setelah Iya, selesai proses coaching dengan beliau. iya. Berarti dapat dikatakan ada peningkatan, artinya menuju ke apa sukses seperti itu proses coachingnya. Ya, ya Oke, Bu. Pak Putra. Iya. Pak Putra, Ya Bu. boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi setelah Pak Putra melaksanakan coaching? Ya Bu, silakan Bu, silakan. Oke, jadi ketika saya mengamati tadi pada saat Pak Putra melakukan coaching itu sudah sesuai ya, sesuai dari yang diharapkan ya menurut penilaian saya Pak. Dan sudah sesuai dari standar yang kita rujuk tadi Ya, dari sebelum melakukan coaching kan saya bertanya tadi kompetensi yang dikembangkan ternyata boleh berjalan dengan baik ya, mengajukan pertanyaan berbobot dan di akhir tadi ya Pak Putra mengatakan bahwa ternyata ada eh, solusi ya, ada yang itu muncul sendiri dari coaching. Ya, saya kira itu baik karena Pak Putra berarti memang sudah mengalami peningkatan dalam proses coaching. Ya, saya kira dari hal yang sudah Pak Putra lakukan, apa tindakan yang akan dilakukan ke depan atau tindak lanjut apa yang Pak Putra akan lakukan ke depannya? oke. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya rasa perlu banyak latihan terus untuk menjadi coach yang baik. Jadi saya akan terus belajar untuk menerapkan coaching ini ya, eh, terutama pada alur Tirta. Jadi saya akan terus mencoba dan untuk itu jika ada masalah-masalah yang terjadi pada rekan-rekan saya ataupun pada siswa, saya akan mencoba menerapkan eh, teknik ini, Bu. Jadi itu yang menjadi eh, harapan saya ke depannya dan terus menggali dan meningkatkan performa terutama bisa mengikuti webinar-webinar ataupun bisa juga melihat di eh, Google hal-hal apa yang harus ditingkatkan terutama tadi masalah saya itu dalam menjadi coach itu dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya mungkin Iya. itu Bu yang akan saya lakukan ke depannya Ya, intinya adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang ya, sebagai seorang coach. ya Ya Bu seperti itu. Oke Pak Putra, sebagai pertanyaan penutup ya, ya di Bu proses coaching proses supervisi ini, saya akan bertanya kira-kira ya, dari, hal yang kita lakukan ini kira-kira apa sih yang Pak Putra ingin dapatkan ya, dari yang saya dari hal yang dilakukan seperti ini, apa yang Pak Putra harapkan atau apa yang Pak Putra dapatkan dari sini? Ibu yang saya dapatkan ya tadi kemampuan saya meningkat dan saya juga mendapat eh, ide-ide yang baru dalam hal sebagai coach dan saya juga eh, mendapatkan bahwa dalam proses coaching itu harus memberikan kenyamanan kepada coachingnya. Ya, jadi seperti itu dan juga bersama dengan ibu saya juga semakin termotivasi untuk terus melakukan praktek coaching di sekolah saya. Mungkin itu Bu yang Ya, ini. tentunya dengan proses coaching yang Ya, lebih bermanfaat ya, yang ya lebih Bu, baik lagi. ya Bu, Oke, saya kira itu Pak Putra. Ya, tetap semangat Pak Putra dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. ya Bu. Oke, Terima kasih sudah Bu itu sudah. saja Pak. Ya, Oke, terima kasih Bu ya, sudah terima apa menemani saya. kasih. Ya, Iya, terima kasih. selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang.